Ya, jadi Bu, saya sudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Ibu memberitahu masalah di dalam internal TNI. Saya tidak tahu untuk kasus ini. Karena saya nggak pernah dilapori. Saya sejak masuk di sini, akhir November, sampai dengan ibu itu bicara di media, saya nggak pernah tahu, nggak pernah dilapori. Ya itulah kami, masih penuh dengan masalah. Panglima TNI didampingi jajaran tim hukum TNI menerima ibu kandung almarhum Sersan I Marktian Bayu Pratama, prajurit Kopassus yang diduga meninggal akibat tindakan kekerasan oleh seniornya saat bertugas di Timika, Papua. Didampingi kuasa hukum dan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ibu kandung almarhum Sertu Bayu menceritakan kejanggalan kematian anaknya serta lambannya penegakan hukum kepada para pelaku. Monggo, Bu. Saya kesini untuk keadilan untuk anak saya. Anak saya berangkat ke Papua, ditugaskan itu 29 Juni sampai di Papua. Itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Tanggal 17 Juli saya ditelepon sama anak saya pagi itu. Ini saya ada masalah. Masalah apa? Tolong carikan uang saya 130 juta awalnya gitu. Dan apa saya bilang gitu, terus pokoknya carikan, saya ada masalah. Terus tanggal 4 September dia dipindah ke Jayapura, dijemput itu katanya. Mulai di sana dia doakan saya, mudah-mudahan saya bisa menjaga ini semua. Nggak apa-apa, nggak cari uang sampai nanti mudah-mudahan cepat dapat. Seminggu atau nggak salah 2 minggu sampai 3 minggu dia mengeluh, Mak. Setiap hari dapat kekerasan terus. Setiap malam itu WA sama saya, pernah kakinya biru itu, Pak. Ini habis dihajar tadi ini. Terus, Pak, saya setiap hari nangis terus. Menurut pengakuan ibu kandungnya, pada awalnya korban terjerat hutang piutang dengan para rekannya. Selain itu, korban juga dituduh terlibat dalam penjualan amunisi kepada kelompok separatis di Papua, sehingga mendapat pemeriksaan dan kemudian dikabarkan meninggal pada 8 November 2021. Tanggal 6 November Bayu telepon ke saya. Tak kasih tahu Bayu sudah selesai semua. Tolong nanti setelah ini nggak usah diulangi lagi. Terus tanggal 8 November saya dikabari meninggal ini, Mas. Saya kan kaget dan dikabarinya karena anak saya sakit katanya. Tanggal 9-nya jenazah anak saya kan dikirim, Mas, jam 1 siang. Yang perwakilan dari Papua itu Pak Tommy sama ya, mereka yang menjelaskan ke saya kalau anak saya ini tadi malam Bu interogasi terus dihajar sampai lemes itu akhirnya meninggal gitu. Terus itu interogasi atas perintah siapa? Saya bilang gitu. Nggak ada yang merintah kok Bu. Bener Pak, nggak ada perintah, saya bilang gitu. Atau memang disengaja Pak, saya malah bilang gitu Pak. Dan sebelum antara bulan sebelumnya ini kan di sana banyak perwira juga Pak. Kok semua melakukan pembiaran gitu loh Pak. Ya, jadi Bu, saya sudah mengucapkan terima kasih. Karena apa? Ibu memberitahu masalah di dalam internal TNI. Saya tidak tahu untuk kasus ini. Karena saya nggak pernah dilapori. Saya sejak masuk di sini, akhir November, sampai dengan ibu itu bicara di media, saya nggak pernah tahu, nggak pernah dilapori. Ya itulah kami, masih penuh dengan masalah. Ada ini kasus berat Pak ya? Ya justru itu, kalau saya kan memang membedakan mana kasus tindak pidana yang menyebabkan meninggal, itu prioritas bagi saya, apapun masalahnya. Panglima TNI berjanji akan segera menyelesaikan semua permasalahan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sejak itu saya telusuri dan gak akan lepas dari saya. Karena apa? Karena ternyata berkas yang dilimpahkan oleh penyidik pun juga pasalnya
bukan pasal yang menurut saya, bukan pasal yang relevan. Saya ulangi, Bu. Walaupun ini sudah dilimpahkan, saya ulangi. Saya tidak mau. Itulah yang sedang kami lakukan. Dan saya akan kawal secepat-cepatnya. Jadi kami tidak menerima berkas yang sudah diselesaikan oleh penyidik waktu itu, bulan Desember, yang sudah diserahkan kepada Hotmail Jayapura. Saya buka kembali. Ya, ini kan juga salah satu hal yang akan bisa membuat paling enggak ibu yang sudah kehilangan anaknya ini kemudian merasa ya paling enggak ada keadilan lah. Terima kasih.